Yang menamakan Mekah menjadi tanah haram itu bukan Allah tapi Nabi Ibrahim. Jadi yang mengatakan ini adalah tanah haram yang harus dihormati itu Nabi Ibrahim. Yang kedua, yang mendoakan tanah Mekah menjadi makmur walaupun zaman itu tidak ada pertanian. Mekah itu kan gersang. Di daerahnya itu semuanya gunung. Tidak ada sama sekali pepohonan. Jadi tidak ada pohon, tidak ada apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim doanya itu aneh. Bukan daerah pertanian, tanah gersang, tapi kok njaluk dikai buah-buahan melimpah. Ini gak masuk akal. Maka kemudian atas doanya Nabi Ibrahim, Allah kemudian mengubah sebagian wilayah Mekah itu dijadikan tempat untuk sumber buah-buahan, sumber pepohonan yang subur, yaitu yang dikenal dengan tanah Taif. Maka buah-buah di Mekah, di Madinah itu banyak dari Taif, terutama sejenis semangka. Itu sangat istimewa. Kalau semangka dari Taif itu besar-besar, manis, airnya banyak. Itu karena doanya Nabi Ibrahim. Bahkan ada riwayat mengatakan, ya, wallahu a'lam, ya, di beberapa riwayat itu ketika Nabi Ibrahim berdoa, warzuq ahlahu minas samarat man amani minhum billahi wal yaumil akhir, itu terus Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengambil tanah uruk dari Yordan. Yordan itu terkenal subur. Di sekitar Yordan itu sampai sekarang yang namanya pohon zaitun itu sepanjang hamparan Yordan itu rata-rata ya pohon zaitun, tanahnya subur. Dan itu ada riwayat mengatakan begitu Nabi Ibrahim berdoa, gak mungkin maka bisa ditanduri. Akhirnya terus diambilkan, tidak tahu gak ada truk pian, dijebol no tanah Yordan dibawa ke Mekah yang akhirnya jadi tanah Taif. Jadi kenapa Taif itu kok subur, paling subur di daerah yang gersang, daerah bebatuan? Ya karena Gusti Allah itu mindahkan tanah dari Yordan itu sebagian ditaruh di tanah Taif. Jadi orang sekarang niru beli tanah untuk tanaman, itu sebenarnya zaman Nabi Ibrahim itu tahu terjadi. Surabaya panas gak iso nandur-nandur, akhirnya coba no tanah teko Malang diuruk ya. Akhirnya terus subur di jalan-jalan itu dulu kan panas. Itu sama dengan ya niru Nabi Ibrahim. Kalau dulu Allah yang memindahkan tanah dibawa ke Mekah, nah sekarang kita ngambil dari tempat lain yang subur. Nah, cuma kalau orang berpikir tauhid, kejadian-kejadian begini ini sajane yang khawatir no. Tanah teko Malang dipindah Surabaya, nanti cari mana-mana terus nguruk Sirtu pasir dari Lumajang pindah ke Surabaya. Itu kalau melihat Al-Quran, Allah itu bilang idza syamsu kuwirat,
wa idzan nujumu kadarat, wa idzal jibalu suyirat. Itu tanda-tanda mau kiamat. Jadi gunung-gunung dipindah, idzal jibalu suyirat. Kalau nanti satu saat gunung-gunung itu sudah diperjalankan. Diperjalankan itu ya gak iso mlaku dhewe. Teko Lumajang pasire ditumpakno montor. Mlaku nang Surabaya. Itu kata Al-Qur'an idzal jibalu suyirat. Kemudian wa idzal wuhusu khusirat. Nanti kalau binatang-binatang buas itu sudah mulai dikumpulkan jadi satu. Ya ono kebun-kebun binatang itu kan menyatukan binatang yang asalnya tidak bisa bersatu, ditaruh di areal yang. Bahkan sekarang itu kalau lihat YouTube, kucing itu sudah berteman baik dengan anjing. Dulu kan tukaran. Terus saya itu kadang perhatikan, mungkin tanda-tanda kiamat. Di rumah saya itu banyak kucing, tapi gak ono sing wani tegos. Itu namanya wa idzal wuhusu khusirat. Tapi ya masih lama. Tanda-tandanya banyak. Yang paling dasar itu idza syamsu kuwirat. Nanti kalau matahari sudah digulung, sinarnya hilang, petang dedet, kemudian wa idzan nujumu kadarat, bintang-bintang berguguran. Sekarang kan mungkin 1-2 ada istilah meteor. Ya. Nah, nanti menjelang kiamat itu Al-Quran bilang begitu. Nah, termasuk kita itu kadang-kadang nguruk koma, dolek sirtu tekondi, tidak ada beban, rumah sana biasa saja. Itu maknanya mempercepat kiamat. Nah, gunung itu patoke bumi. Nanti dikeruk sampai akhirnya terus habis. Ya bisa miring bumi ini. Ya, kena goyangan laut sedikit sudah terjadi gempa. Itu yang di atas permukaan, belum yang di bawah. Yang mengandung air itu disedoti, akhirnya digawe aqua botol, digawe macam-macam. Itu mineral di dalam tanah. Jadi pada akhirnya nanti atas kosong, bawah kosong. Akhirnya ya iso ambles. Makanya pakai logika, kiamat itu ya sepanjangnya lakonin dunia. Muka-muka gak menangi kiamat. Insya Allah ya.